Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Vivi Widya Pangestika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai standarisasi kesehatan lingkungan kerja untuk kelas 10 akuntansi semester genap. Oke, materi pembelajaran pada pertemuan kali ini kita akan belajar sekilas tentang kesehatan lingkungan kerja, kemudian standarisasi kesehatan lingkungan kerja. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mengklasifikasi syarat kesehatan lingkungan kerja, kemudian menjelaskan alat-alat pelindung keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian yang terakhir adalah menganalisis kapasitas, beban, dan lingkungan kerja. Oke, kita langsung saja ke materi. B. Standarisasi kesehatan lingkungan kerja. Anak-anak, bekerja di lapangan ataupun di perkantoran dapat menimbulkan terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan yang bisa saja mengganggu para pekerja. Kemudian, syarat kesehatan lingkungan kerja yang harus diterapkan oleh lingkungan perkantoran dan industri itu meliputi persyaratan air, udara, limbah, getaran, pencahayaan, kebisingan, radiasi, vektor penyakit, persyaratan kesehatan lokasi, dan yang terakhir adalah toilet dan instalasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu air bersih. Nah, kualitas air bersih itu harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan kimia, mikrobiologi, dan radioaktif sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, air bersih adalah air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya itu harus memenuhi persyaratan kesehatan air bersih dan dapat diminum apabila dimasak. Nah, selain itu, air bersih itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Syarat yang kedua yaitu udara ruangan. Nah, suhu dan kelembapan yang ditetapkan untuk area perkantoran itu diantaranya yang pertama, untuk suhu harus di antara 18 sampai dengan 28 derajat. Kemudian untuk kelembapan yaitu harus 40% sampai dengan 60%. Kemudian untuk debu harus dikontrol dengan selalu dipel dengan kain basah atau vacuum pump. Lalu pertukaran udara dengan cara menggunakan AC atau ventilasi itu minimal 15% dari luas lantai. Untuk gas pencemar tidak boleh melebihi konsentrasi maksimum. Kemudian untuk mikroba, angka kuman dalam udara itu tidak boleh melebihi batas maksimal. Persyaratan yang keempat adalah pencahayaan di ruangan. Persyaratan intensitas cahaya di ruang kerja itu minimal adalah 100 lux. Kemudian kebisingan di ruangan, tingkat kebisingan di ruangan kerja itu maksimal adalah 85 dBA. Kemudian getaran di ruangan, tingkat getaran di ruangan maksimal untuk kenyamanan dan kesehatan pekerja harus memenuhi frekuensi tingkat getaran maksimal atau dalam mikron adalah 10 sampai dengan 6 meter. Yang ketiga adalah limbah. Limbah itu dibagi menjadi dua macam, ada limbah padat dan limbah cair. Untuk limbah sampah atau padat, setiap perkantoran harus dilengkapi dengan tempat sampah dari bahan yang kuat dan kokoh. Kemudian untuk limbah cair, kualitas efluen harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saluran limbah cair harus kedap air, tertutup, dan limbah cair dapat mengalir dengan lancar dan tidak menimbulkan bau. Semua limbah cair harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan minimal dengan tangki septic. Lalu radiasi di ruangan, untuk persyaratannya tingkat radiasi medan listrik dan medan magnet listrik di tempat kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah medan listrik.
Sepanjang hari kerja itu maksimal adalah 10 kv per meter. Untuk waktu singkatnya sampai dengan 2 jam per hari itu maksimal adalah 30 kv per meter. Kemudian untuk medan magnet listrik sepanjang hari kerja itu maksimal 0,5 mili-tesla, dan untuk waktu singkatnya sampai dengan 2 jam per hari yaitu 5 mili-tesla. Kemudian faktor penyakit ada 2. Yang pertama serangga penular penyakit dan tikus. Untuk faktor penyakit adalah binatang perantara penular penyakit tertentu, misalnya serangga, ada kecoa, dan lain-lain. Kemudian untuk tikus, setiap ruangan tentunya harus terbebas dari tikus agar nantinya para pekerja tidak terganggu dengan keberadaan tikus. Selanjutnya adalah ruangan dan bangunan. Bangunan harus kuat, terpelihara, bersih, dan tidak memungkinkan terjadinya gangguan kesehatan dan kecelakaan, serta lantainya harus bersih. Kemudian persyaratan yang terakhir adalah toilet. Nah, toilet pekerja wanita harus terpisah dengan toilet pekerja pria. Setiap kantor harus memiliki toilet dengan jumlah wastafel, jamban, dan peturusan. Nah, jika ke-10 syarat tersebut diterapkan oleh perkantoran, maka kesehatan dan keselamatan para pekerja akan tercapai. Kemudian yang kedua yaitu alat-alat pelindung kesehatan dan keselamatan kerja. Apa sih alat-alat pelindung keselamatan dan kesehatan kerja itu? Alat-alat pelindung diri atau yang biasa disebut dengan APD itu dibutuhkan oleh para pekerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja yang penuh risiko atau bahaya. Nah, penggunaan APD itu penting sekali untuk mengurangi risiko paparan atau kontak dengan bahaya. Nah, APD ini tidak bisa 100% menghindarkan para pekerja dari bahaya kecelakaan kerja. Akan tetapi resiko dari kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Nah, berikut ini ada beberapa contoh alat pelindung kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama ada pelindung wajah yang berfungsi melindungi wajah pekerja dari loncatan bunga api, paparan, cairan kimia, dan lain-lain. Kemudian untuk pelindung mata, melindungi mata pekerja dari loncatan bunga api, paparan gas, dan paparan cairan kimia lainnya. Kemudian ada pelindung kaki, berfungsi melindungi kaki para pekerja dari bahaya listrik dan lain-lain. Kemudian pakaian pelindung ini berfungsi untuk melindungi diri para pekerja dari bahaya kecelakaan kerja. Kemudian untuk topi pengaman berfungsi untuk melindungi para pekerja dari benturan dan bahaya kecelakaan kerja. Kemudian yang terakhir adalah pelindung tangan, sama saja dengan fungsinya pelindung kaki, yaitu melindungi para pekerja dari bahaya sengatan listrik dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke bahasan yang ketiga, yaitu kapasitas, beban, dan lingkungan kerja. Nah, kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja merupakan 3 komponen utama dalam kesehatan kerja, di mana hubungan interaktif dan serasi antara ketiga komponen tersebut akan menghasilkan kesehatan yang baik dan optimal. Kemudian, kapasitas kerja yang baik seperti status kesehatan kerja dan kemampuan fisik yang prima sangat diperlukan agar seseorang pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, beban kerja meliputi beban kerja fisik maupun mental. Akibat beban kerja yang terlalu berat atau kemampuan fisik yang terlalu lemah dapat mengakibatkan seorang pekerja menderita gangguan atau penyakit akibat kerja. Sekian pembahasan dalam pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.